Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FGLSN di seluruh Nusantara. Salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, kami dari SMA Negeri 1 Pegandon. Dengan saya Lisa Silvia, dengan saya Vina Fadilatul Amalia, beserta rekan kami M. Akna, Fikri Aditya, Izul Maula. Kami akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Legenda Kota Kendal. Selamat datang di Kota Kendal, sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya adalah Kendal dan masuk dalam wilayah metropolitan Kedung Sapur yang merupakan wilayah metropolitan terbesar keempat setelah Jabodetabek, Gerbang Kertosusila, dan Bandung Raya. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kota Semarang dan Kabupaten Semarang di timur, Kabupaten Temanggung di selatan, serta Kabupaten Batang di barat. Kendal dikenal sebagai kota santri karena terdapat ribuan pondok pesantren. Kabupaten Kendal kaya dengan kegiatan budaya baik yang bersifat tradisional maupun agamis, seperti syawalan, tari rodat, sedekah laut Tanggung Malang, pesta laut Tawang. Di samping itu terdapat beberapa makam dari tokoh-tokoh adat maupun penyebar agama Islam. Salah satunya Sunan Katong dan Pakuwojo. Awal mula legenda ketika Batara Katong atau Sunan Katong bersama pasukannya mendarat di Kaliwungu dan memilih tempat di Pegunungan Penjor atau Pegunungan Telapak Kuntul Melayang. Beberapa tokoh dalam rombongannya antara lain terdapat tokoh seperti Ten Kue Pen Jian Len atau Teguh Penjalin, Han Bian atau Kiai Gembyang, dan Raden Panggung atau Wali Joko. Penyebaran Islam di sekitar Kaliwungu tidak ada hambatan apapun. Sedangkan memasuki wilayah yang agak ke barat, ditemui seorang tokoh agama Hindu-Buddha, bahkan disebutkan sebagai mantan petinggi kadipaten di bawah kerajaan Majapahit. Untuk wilayah Kendal dan Kaliwungu yang bernama Suro Menggolo atau Empu Pakuwojo. Dikatakan dalam cerita tutur, ia seorang petinggi Majapahit dan ahli membuat pusaka atau empu. Ia seorang adipati Majapahit yang pusat pemerintahannya di Kaliwungu Kendal. Untuk mengislamkan atau menyerukan kepada Pakuwojo supaya memeluk agama Islam tidaklah mudah, sebagaimana mengislamkan masyarakat biasa lainnya. Biasanya sifat gengsi dan merasa tak tertaklukkan adalah mendekati kepastian. Karena ia merasa punya kelebihan, maka pengislamannya diwarnai dengan adu kesaktian, sebagaimana Ki Ageng Pandanaran mengislamkan para ajar di perbukitan berkota atau Pulau Tirang. Kesepakatan atau persyaratan dibuat dengan penuh kesadaran dalam kapasitas sebagai seorang kesatria pilih tanding. Bila Sunan Katong sanggup mengalahkannya, maka ia mau memeluk agama Islam dan menjadi murid Sunan Katong. Demikian sumpah Pakuwojo di hadapan Sunan Katong. Pola dan gaya pertarungan seperti itu memang sudah menjadi budaya orang-orang dahulu. Mereka lebih menjunjung sportivitas pribadi. Hei, Pakuwojo, nek aku iso ngalahke kowe mlebu Islam. Tapi aku ora bakal kalah saka kowe. Pertarungan antar keduanya berlangsung seru. Selain adu fisik, mereka pun adu kekuatan batin yang sulit diikuti oleh mata orang awam. Kejar-mengejar baik di darat maupun di air hingga berlangsung lama. Dan Pakuwojo tidak pernah menang. Bahkan
ia berkeinginan untuk lari dan bersembunyi. Kebetulan sekali ada sebuah pohon besar yang berlubang. Oleh Pak Wojo digunakan sebagai tempat bersembunyi dengan harapan Sunan Katong tidak mengetahuinya. Namun berkat ilmu yang dimiliki, Sunan Katong berhasil menemukan Pak Wojo dan menyerahlah Pak Wojo. Sebagaimana janjinya, kemudian ia mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda masuk Islam. Oleh Sunan Katong, pohon yang dijadikan tempat persembunyian Pak Wojo diberi nama Pohon Kendal yang artinya penerang. Tepati janjimu. Yowis, aku ngaku kalah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yo wis, saiki kowe wis mlebu Islam. Terus wit iki tak jenengi wit Kendal, sing artine penerang. Di tempat itulah Pak Wojo terbuka hati dan pikirannya menjadi terang dan masuk Islam. Dan sungai yang dijadikan tempat pertarungan kedua tokoh itu diberi nama Kali atau Sungai Kendal, yaitu sungai yang membelah kota Kendal, tepatnya di depan Masjid Kendal. Pak Wojo yang semula banyak orang dipanggil Pak Wojo, oleh Sunan Katong dipanggil dengan nama Pangeran Pak Wojo, sebuah penghargaan karena ia seorang petinggi Majapahit. Setelah itu, ia mengundi di desa Ketas, Kecamatan Patebon, dan kadang-kadang ia berada di padepokannya yang terletak di perbukitan atau Gunung Sentir, dan menjadi murid Sunan Katong pun ditepati dengan baik. Sedangkan nama tempat di sekitar pohon Kendal disebut dengan Kendal Sari. Masih ada keterangan lain yang ada hubungannya dengan nama Kendal. Dikatakannya bahwa nama Kendal berasal dari kata Kendalapura. Dilihat dari namanya, Kendalapura ini berkonotasi dengan agama Hindu. Artinya bahwa Kendal sudah ada sejak agama Hindu masuk ke Kendal. Atau paling tidak dalam berdoa atau mantra-mantra pemujaan sudah menyebut-nyebut nama Kendalapura. Ada juga keterangan yang menerangkan bahwa Kendal berasal dari kata Kantali atau Kontali. Nama itu pernah disebut-sebut oleh orang-orang Cina sehubungan dengan ditemukannya banyak arca di daerah Kendal. Bahkan disebutkan oleh catatan tersebut bahwa candi-candi di Kendal jauh lebih tua dari Candi Borobudur maupun Candi Prambanan. Temuan-temuan itu patut dihargai dan bahkan bisa menjadi kekayaan sebuah asal-usul. Walaupun kebanyakan masyarakat lebih cenderung pada catatan babat tanah Jawi yang menerangkan bahwa nama Kendal berasal dari sebuah pohon yang bernama Pohon Kendal. Selesai sudah cerita dari kami. Terima kasih sahabat FBLSN. Salam literasi, ayo membaca. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. wassalamualaikum